Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Budi Mulia. So guys, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Taufan Raihan Helsinki. Helsinki. Salam kenal semuanya. Ya, jadi Budi Mulia memberikan warna baru bagi kita semua. Budi Mulia memberikan kesempatan buat teman-teman siswa-siswinya yang mau mempelajari lebih dalam mengenai podcast. Dan gak cuman itu, buat teman-teman yang mau sharing-sharing seputar prestasi, terus keistimewaan dan hal unik atau hobi mungkin, itu juga bisa langsung gabung di podcast Budi Mulia. Ya, kita mengucapkan terima kasih buat SMA Budi Mulia dan teman-teman OSIS dan teman-teman kita semua yang udah memberikan kita kesempatan buat ngisi podcast kali ini. Ya, langsung aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya istimewa dan berprestasi. Kalau dengar kata prestasi, pasti nggak jauh-jauh dari kata SMA Budi Mulia. Soal prestasi, Budi Mulia juaranya. Langsung aja, ini dia Kak Ratu. Halo Kak Ratu. Halo, Gimana Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya guys, jadi Kak Ratu ini salah satu dari tim Saman yang baru aja menangin lomba di Cina kayak. Ya Kak Ratu, sebelum kita lanjut nih, boleh dong kenalan sama teman-temannya. Halo semuanya, nama aku Ratu Greta Grayson dari kelas 26. Aku di sini sebagai bendara Saman. Tuh. 11-6. 11-6 mana suaranya? Wuh. Ya, Kak Ratu ini bener nggak sih Kak yang booming kemarin itu kan? Ada booming di Oh mana-mana. ya, Iya. Katanya Saman Budi Mulia habis menangin lomba di Cina kayak. betul. Ceritain dong Kak, sharing-sharing soal lomba kemarin tuh gimana sih? Alhamdulillah kemarin kita bawa pulang juara harapan 3. Oh, harapan tiga. Iya, sebagai lomba perdana kita. Oh, lomba perdana. Iya, Lomba perdana. betul, Wih, pertama lomba kali. perdana pertama kali menang. Setelah kita kan kita baru mulai Saman tuh Agustus ya. Agustus baru ada ekskul Ekskul dibuka, Agustus. ekskul dibuka Agustus. eh Pelatih kita tuh emang dari awal juga kayak emang udah mau ngedorong kita untuk ikut lomba, untuk bawa pulang piala kan. Kayak apa namanya, kita awalnya pesimis jujur. Karena kan kita Iya, masih baru kayak banget baru ya. kok wah udah diikutin lomba aja. Iya, kita tuh kayak awal udah takut gitu kan, takut masih kurang rapi lah, kurang apa namanya, powernya masih kurang. Cuma yaudahlah, kita kita latihan terus tiap hari. Dari pelatihnya sendiri juga semangat ya buat Mm-mm. ngeyakinin Alhamdulillah pelatih teman-teman. juga nge-push kita kan, Heeh. kayak ayo bisa, ayo bisa, ayo bisa. Dan Sudah. alhamdulillah akhirnya bisa. Betul. Keren banget sih. Tepuk tangan lagi dong. Nah, balik lagi ke dunia samannya. Mm. Soal dunia saman sendiri gimana sih Kak? Boleh dong ceritain ke kita. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya saman itu apa. Soalnya kemarin juga, saman apa ya tuh? Sama. Bisa dong cerita-cerita ke teman-teman seputar dunia saman. Kalau sama sendiri yang pasti kayak banyak orang tuh itu dari Aceh kan, Iya dari dari Aceh. Aceh, dari Nasional Aceh. Nah, sebenarnya aku juga baru tahu sebutan untuk yang perempuan itu sebenarnya namanya Ratu Jaro. Oh, tuh Jaro. Saman tuh buat laki-laki. Hah, buat laki-laki. Iya, Terus tapi kayak yang ikut saman iya kan, mayoritas perempuan perempuan semua. kan. Cuma kalau untuk perempuan itu sebutannya Ratu Jaro. Aku tuh lupa Oh. sebenarnya. Kalau Saman tuh untuk laki-laki doang atau kayak laki-laki perempuan aku lupa. Tapi sebutan untuk yang perempuan aja tuh namanya Ratu Tapi kalau Jaro. di teman-teman sendiri taunya saman tuh buat perempuan semua kan. Iya, Tapi kita. sebenarnya kalau laki-laki gabung tuh bisa nggak sih? Itu aku sebenarnya masih kurang tahu karena aku juga masih banyak belajar sih Tapi yang tentang main kebetulan di Saman. Budi Mulia perempuan semua ya yang ikut. Peminatnya. Tuh. Soal kondisi saman sendiri nih, kan Mm. kita habis ngelewatin masa pandemi ya kurang lebih 2 tahun ya. Nah itu minat saman sendiri itu gimana? Apakah makin naik atau malah turun drastis? Kemarin pas awal pembukaan ekskul, Hah?
kita kan dimasukin ke grup tuh, ya Iya, kan? grup WA. Ah, Heeh. itu hampir ada 50-an lebih deh kayaknya. 50 lebih. Iya, Wih, bener-bener banyak itu banget. 50 lebih ngurang apa malah nambah? Sekarang berkurang sih. Oh, kurang. Karena kebetulan ada seleksi alam ya. Seleksi alam. Mm-mm, Oh, jadi jadi banyak teman-teman yang ngundurin diri ya. betul, iya. Buat kakak tuh sendiri, gimana kok bisa sampai di titik ini? Sedangkan yang kita tahu tadi banyak teman-teman yang ngundurin diri ya. Buat teman-teman yang ngundurin diri itu banyak ya? Mm-mm, Oh, banyak. lumayan sih. Kayak satu persatu gitu loh, yang Oh, kayak satu orang, habis ntar berdua. mungkin kayak udah capek atau gimana. Mm-mm. Buat kakak tuh sendiri tuh gimana kok bisa bertahan sampai di titik sekarang ini? Untuk aku sendiri sebenarnya tuh capek sih. Hmm, ada lah pasti ada yang capek. Cuma karena mungkin emang udah minat dari Hmm. awal dan itu sebenarnya balik lagi sih ke orangnya masing-masing. Kalau Buat misal kakak sendiri emang ikut Saman itu baru di Budi Mulia ini apa sebelumnya juga udah pernah? baru, Oh, baru baru. banget. Berarti baru join ke Mm-mm, dunia Saman. mm-mm. Sebenarnya sebenarnya aku tuh dulu sempet ikut tari tradisional. Oh, Uh-uh. sebelumnya pernah ikut tari tradisional, tapi kalau Saman sendiri baru kali ini. Iya, Oh. baru kali ini. Dan emang ternyata sesusah itu, guys. Seribet itu gerakannya. Karena kalau di Saman itu kan yang mungkin orang kalian udah tahu tuh duduknya yang Iya, panjang gitu kan. duduknya apa sih yang dilututin gitu Iya, ya, terus panjang. pertama itu capek, pegel banget kakinya karena biasanya kan terbiasa nari berdiri Iya, kan. Dan ini kita kalau harus kan duduk. tarian-tarian daerah juga rata-rata berdiri kan ya. Dan ini tari Saman kita harus duduk lama. Dan itu gerakannya bener-bener yang kayak banyak dan harus cepet. Itu bener aku kagok banget sih awalnya. Saya pernah kayak "Ah, udah nggak kuat nih mau out aja lah." Heeh, Itu pernah nggak ada? sering sih itu. Itu Tapi jangan sering. sampai. Oh, ya enggak. Nah, buat Kak Ratu sendiri sama teman-teman, Hmm. pas pelatihnya bilang kita ikut lomba, itu gimana? Atau emang malah teman-temannya yang mau ikut lomba langsung nih? Sebenarnya tuh eh, apa ya jatuhnya emang dorongan dari pelatih kita Oh, juga. dorongan. Karena pelatih kita juga pengennya kita latihan tuh membuahkan hasil. Jadi nggak cuman yang latihan, latihan, latihan. Latihan doang. Terus ya udah nggak dapet apa-apa kan. Nah pelatih kita untuk lomba sendiri juga pelatih kita yang bantu nyariin. Oh, Dan kita awalnya kaget sih. Jujur dari kitanya kebanyakan masih belum siap. berarti pas dikasih tahu tuh, wah nggak bisa pak, kita belum Iya siap. awalnya kan. Terlebih ini kan baru 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Jadi kayak kita awalnya takut, takut segala macem. Cuma alhamdulillah pelatih kita juga kayak, ayo pasti bisa, ayo kita makanya kita harus latihan rutin segala macem. Karena, Pelatihnya juga alhamdulillah nge-push gitu ya. karena apa namanya, balik lagi pelatih kita juga ngomong kalau misalkan dari kalian yang emang udah yakin dan konsisten pasti bakal bisa. Alhamdulillah, dan ternyata bisa. Bisa. Gitu. Nah, buat prosesnya sendiri kayak Mm, kan kita di sama nih latihan gak cuman sekali doang ya. iya. Kan pasti harus ada waktunya, harus bisa membagi waktu, terus prosesnya boleh dong Kak ceritain ke teman-teman sampai ke titik ini bisa Ratu sama teman-teman sejauh ini. Sebenarnya kalau kita nggak ada lomba, kita tuh seminggu latihan 2 kali. Oh, berarti kalau normalnya seminggu 2 kali. Kenapa? Kalau normalnya latihannya seminggu dua Iya kali. benar-benar benar. Jadi sehari kita sama pelatih, sehari kita sendiri. Hmm, Karena kan yang udah aku tadi bilang gerakannya kan banyak ya. iya. Jadi kalau kita seminggu sekali doang tuh nggak bakal Nggak keinget. cukup. Eh, Jadi eh, teman Kak Ratu sama teman-teman inisiatif buat ayo mm-mm. latihan lagi yo Iya. tanpa pelatih eh. gitu belajar. Emang pelatih kita juga udah ngomong kan Heeh. kayak gak akan bisa kalau kita tuh latihan cuma seminggu sekali. Kita harus dari kitanya juga harus latihan sendiri Iya. untuk inget-inget gerakannya. Jadi minggu depannya bakal bisa belajar gerakan baru lagi gitu loh. Hmm, Nah cuma kalau misalkan kita lagi mau mendekati lomba, nah itu latihannya langsung lebih nge-push gitu ya. seminggu itu bisa kita hampir tiap hari latihan. Tapi ada nggak sih teman-teman yang rese, ah males nggak usah latihan? Ada nggak? Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada. Karena Kompak ya. karena semuanya kayak kita kayak harus ngerapin deh. Karena kita kan dikejar waktu juga Iya. ya. Dan kadang tuh waktunya tuh nggak kerasa sejam nih.
tiba-tiba udah Lah, sejam dan kok ternyata udah selesai? aduh kok kita masih belum gitu kan, makanya kita ngejar waktu Oh, juga sih. sesuai target ya. Tapi Mm-mm. alhamdulillah pas dikejar-kejar bisa ya. Mm-mm. Buat kakak tuh sendiri, ada nggak sih yang bikin down gitu pas ikut saman, kayak mungkin udah waktunya juga nggak bisa bagi, apalagi kita sekolah siang kan ya, berarti Iya, mau nggak mau latihan tuh pagi kan, pagi. sedangkan pagi itu teman-teman juga masih pada tidur kan. Iya, eh capek sih sebenarnya awalnya kan, karena kayak harus bangun Iya, pagi, apalagi kalau udah latihan jam berapa? jam 9. Oh, jam 9. 9 tuh kita datang, tapi kita mulai kurang lebih setengah 10 lebih. Jadi jam 9 tuh udah harus di sekolah ya. Mm-mm. Nah, terus capek lah, kayak ada kepikiran pengen keluar, kayak aduh apa udahan aja kan. Iya. Cuma eh dari akunya sendiri juga ngerasa kalau misalkan aku udah latihan nih, Heeh. terus juga keluar, itu kayak usahanya Sia-sia ya. sia-sia Ya, gitu loh. latihan yang kemarin-kemarin malah sia-sia kalau keluar. Dan karena kan ntar kalau kita latihan nih, itu kan pasti kita buat ngekompakin, Iya, buat kayak ngerapihin. Dan nanti kalau udah bagus yang puas tuh dari kita sendiri kan, kayak kayak ada rasa akhirnya iya, bangga. eh kan prestasi juga buat kita. Iya. Tapi ada nggak sih yang teman-teman yang udah keluar dari Saman gitu kan, terus ngelihat Saman yang sekarang menang lomba, kayak ada penyesalan di hatinya? Oh, Ada nggak? itu kurang tahu ya. Kurang tahu Jangan nyesel ya nih. guys. Tadi kan kita udah bahas soal dukanya ya tadi ya, yang Mm-mm. harus bagi waktu, bangun pagi, capek, Mm-mm. pasti pegel kan ya. Kita tuh Parah. duduknya gimana sih? Ih, kalian tau duduk Ngelutut gitu. saman kan? Iya, itu bener-bener kita harus duduk kayak gitu Berapa terus. lama latihannya? Itu apa Sehari namanya? berapa lama? 1,5 jam deh kayaknya. 1,5 jam kayak gitu ya, Kang, lebih. Ada nggak sih yang sampai lebam-lebam gitu? Iya, Ada, parah, ha-ha. ada. Ada. Paling parah tuh nyampe apa? Ya lebam gitu biru-biru. Oh, nyampe biru. Makanya kalau misalkan kalian lihat anak saman, kan kita tuh lantai di lantai. Kita latihan tuh di lantai 4 kan. Heeh. Kalau kalian lihat anak saman baru kelar latihan, itu pasti jalannya pada pincang semua. Emang iya? Iya, pada bawa tas, terus kayak mukanya pada capek semua. Sampai aku tuh pernah waktu itu dibilangin sama temen aku, kayak itu anak saman ya. Tadi pada turun mukanya pada capek semua, jalannya pada pincang semua. Ya Bayangin itu. lantai 4 bawa tas. Bawa Pincang. tas pincang. Kurang capek apa itu anak saman? Tapi apa sih yang bikin Ratu termotivasi buat ikut Saman? Apakah dorongan dari orang tua atau teman? Sebenarnya dari aku sendiri sih, karena eh terlebih dari dukanya yang tadi udah kita sebutin Iya. ya. Dari situ tuh kita bisa kayak aku belajar banyak hal sih jujur. Dan eh kalau kita ikut lomba gitu kan kita bisa dapat sertifikat ya, dan Iya. itu kan ya Buat masa benefit, depan juga pasti berguna. benefit buat kita sendiri, yang bangga juga kita bisa bawa nama baik sekolah. Dan alhamdulillah orang tua support, karena dulu Hmm. mamaku penari sebenarnya. Oh, Iya. dulu mama juga ikut lagi-lagi gitu. Ikut Oh, sanggar, cuma kalau mama dulu ikutnya tari Bali. oh, lagi-lagi. Jadi kayak bisa ikut koreksi juga, bisa ngasih tahu aku segala Latihan macam. bareng gitu ya. Bisa kayak ini harusnya tuh kayak gini. Karena mama juga sempet saman tapi nggak yang terlalu sering. Dalam gitu. Mm-mm. Buat Kak Ratu nih, harapan ke depannya buat teman-teman Saman tuh gimana? Harapannya semoga kita saman tuh ke depannya bisa bawa pulang piala lagi, bisa ngarumin Amin. nama sekolah, biar jadi Katanya mau lomba. iya. Mau lomba lagi. Iya betul, bentar lagi. Support guys, Saman. Saman Budi Mulya top. Yang mau ikut kita diem aja. Kok di mas? Gimana tadi harapannya? Rencana ke depannya tuh gimana? Rencana kedepannya semoga itu sih yang tadi aku udah bilang, bisa makin terus ngarumin nama Budi Mulia. Yang pertama itu pengen jadi ekskul yang kayak kalau orang denger nih, oh sama Budi Mulia, Saman. keren Kayak gak sih yang kayak gitu, biar peminatnya nanti kedepannya lebih banyak. kan juga untuk melestarikan budaya Indonesia juga kan. Betul, seru tahu Saman. Join dong. Kalau kita malah promosi sih. Ya, tadi kita udah cerita dikit
banyak ya kita udah cerita banyak kita gak ceritain. terasa ya kita tadi. Terlebih dari cerita-cerita tadi pasti teman-teman penasaran dong gimana sih gerakan saman gitu. Boleh dong kak ajarin Nih sedikit coba kita. ya. Ini Ya. kita mau diajarin sama pelatih. Kalau pelatih nyebutnya apa di sana manggilnya? Iya pelatih sih. Nggak coach gitu? Oh, Iya, langsung. benar, Oh, pelatih oke. aja. Pelatih Akatu. Bisa, bisa. Ajarin dikit. Gini. Pakai tangannya gini. Mm-mm. Teman-teman juga ikutin ya yang di rumah ya. Iya. Ikutin. Gini nih tangannya gini. Nih. Gini. Anggap aja nih paha lah. Iya, anggap aja paha ya. Gini. Gini. Terus gini. Jadi bisa. Iya, kurang lebih kayak Yang gitu lebih kayak ya. gitu. Besok harus join saman sih. Kalau misalnya mau nonton videonya nanti nonton aja di YouTube ya Saman. Jangan lupa nonton YouTube saman. Ya itu dia sedikit dari kita ya. Mungkin teman-teman buat yang mau kepo lagi soal dunia saman bisa aja langsung tanyain ke Kak Ratu. Dan mungkin ada yang mau join minat langsung aja hubungin Kak Ratu. Masih bisa nggak sih? Ya kita lihat nanti lah. Bisa lah ya. Semoga aja bisa. Karena teman-teman pasti langsung tertarik sih sama dunia saman. Ya jadi itu dia. Jadi saman tuh nggak semudah yang kita bayangkan ya. Tuh. Dibalik tapi dibalik duka yang tadi udah dibilang Kak Ratu itu ada suka yang membuahkan hasil kan ya. Menang lomba, tadi dapat sertifikat buat kedepannya. Habis itu juga mengharumkan nama sekolah. Ya thank you banget buat Kak Ratu yang udah mau nemenin kita ngobrol kali ini. Dan juga buat teman-teman mohon supportnya buat Saman SMA Budi Mulia dan juga podcast Budi Mulia. Semoga kedepannya bisa lebih mendatangkan banyak siswa-siswi yang berprestasi. Thank you semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.